Jubileum Pemuda 2025 usai sudah, berakhir pada hari Minggu 3 Agustus lalu. Lebih dari 500.000 anak muda Katolik yang membanjiri kota Roma sudah kembali ke 146 negara asal masing-masing. Ransel mereka syarat barang, sedang hati dan kepala mereka menumpuk sejuta kesan dan pesan, serangkaian kisah serta adegan-adegan yang tak terlupakan. Di antaranya, kisah dan peristiwa kecil yang samar-samar terlihat sepanjang perayaan berlangsung, tetapi tidak sampai hati untuk dibuang begitu saja. Di sela-sela perayaan, ada pasangan muda-mudi mengambil keputusan berani, mengharukan, dan penting bagi perjalanan hidup mereka, acara melamar. Adegan romantis ini berlangsung di depan salah satu ikon Katolik paling agung, Basilika Santo Petrus Vatikan. Dengan cincin di tangan, seorang pemuda berlutut menyerahkan cincin kepada perempuan muda nan cantik di hadapannya. Sedikit terkejut, si wanita menjawab, "Ya." Disertai derai air mata tak kuasa menahan haru. Disambut tepuk tangan serta pelukan dari para sahabat muda mereka. Rekan-rekan mereka lain secara spontan membentang spanduk di belakang sepasang kekasih itu dengan tulisan, "Maukah kamu menikah denganku?" Di antara rombongan anak muda dari Meksiko terdapat Chuy Martinez, seorang insinyur. Dengan titel yang disandang, masa depannya sudah berada di jalur yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Jubileum Pemuda 2025 mengubah hidupnya 180 derajat. Dia memutuskan untuk masuk seminari. Pemuda asal kota Guadalajara, Meksiko itu mengatakan, suara panggilan hidup membiara sesungguhnya telah berdengung beberapa waktu lalu. Namun, Jubileum Pemuda 2025 ini mengantarnya mengambil keputusan final. Keputusan diambil saat dia melewati Porta Santa atau pintu suci Basilika Santo Yohanes Lateran. Sang pemuda mengatakan, itu benar-benar kesempatan yang paling eksklusif. Itu adalah api yang menyala di hatinya. Ya, saya akan melakukannya, tutur si insinyur muda. Suasana sangat ramai di Tor Vergata, tempat lebih dari 500.000 anak muda bermalam di luar ruangan pada Sabtu lalu. Malam itu mereka berdoa, berdialog, dan mengikuti adorasi dengan Paus Leo XIV. Setelah Bapak Suci pamit pulang ke Vatikan untuk datang lagi esok paginya memimpin misa penutup, suasana begitu hiruk-pikuk. Dipenuhi musik, kumpulan anak muda menari dan menyanyi di bawah guyuran hujan. Denting drum, gitar, dan rebana bergabung di seluruh penjuru lapangan yang begitu luas, diiringi beragam lagu pujian dalam berbagai bahasa. Anak muda berkumpul membentuk lingkaran, bernyanyi lantang dan bergoyang penuh semangat. Di antara kerumunan ada Sofia Alas, gadis dari Guatemala. Ia menggambarkan pekan Jubileum sebagai pengalaman yang luar biasa. Saya percaya Jubileum ini adalah tanda untuk mengingatkan kita bahwa kaum muda Katolik adalah gereja. Kita terbiasa mendengar bahwa anak muda adalah masa depan gereja. Bahwa segala sesuatu dari anak muda Katolik adalah masa depan gereja. Itu tidak benar. Kaum muda adalah masa kini gereja. Hari ini juga kami anak-anak muda adalah bagian dari gereja, ungkapnya. Kami datang dari seluruh dunia, jadi ada begitu banyak budaya, begitu banyak keragaman. Disinilah Anda menyadari bahwa gereja bersifat universal. Semua perbedaan dirangkul, disyukuri, dan dirayakan. Terkoneksi dengan frasa yang diucapkan Paus Leo yang mengatakan bahwa anak-anak muda membuat perbedaan itu mungkin, merajut persahabatan, dan membangun perdamaian dunia. Tak sebatas nyanyian, tarian, dan dentingan musik. Di Tor Vergata malam itu,
ada pula momen hening. Salah satu kesaksian paling mencolok ketika seorang anak muda berlutut berjam-jam berdoa. Ia sungguh menemukan makna terdalam dari Yubelium Pemuda, yakni perjumpaan pribadi dan transformatif dengan Kristus. Sepanjang Yubelium Pemuda, sekitar 50 orang suster cinta kasih, kongregasi yang didirikan oleh Bunda Teresa, berjalan di sepanjang Via Conciliazione, lengkap dengan jubah khas mereka berwarna putih dengan garis-garis biru. Dengan lembut dan penuh senyum, mereka mengundang anak-anak muda memasuki kapel adorasi Ekaristi mereka, yang letaknya tidak jauh dari lapangan Santo Petrus. Pada saat yang sama, para suster menawarkan kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut kehidupan, misi, dan warisan spiritual pendiri mereka, Santa Teresa dari Kalkuta, melalui pameran kecil yang memperlihatkan barang-barang pribadi Bunda Teresa, seperti sepatu, rosario, dan tanda-tanda lain dalam kehidupan yang didedikasikan untuk orang-orang termiskin di antara yang miskin.